Oke teman-teman, saya pas di bengkel mobil, saya mau reviewkan ya, lagi mau bingung yang sporing atau gimana ban mobil, ya, saya akan bagikan tipsnya. Dan kemudian kebetulan saya lagi balancing ban belakang ya, dan kemudian ini ban depannya saya udah ganti baru. Kenapa kalau pas sporingnya kalau bisa ganti ban baru, kalau pas ganti ban baru bisa di toko-toko ban semua. Kalau pas ganti ban baru ini ya, masih baru ya, saya beli yang Dunlop ya. Itu pas balancingnya dikasih free, balancingnya itu di bagian ban belakang, dan kemudian sporingnya saya kena harga lebih murah karena kita udah beli ban mobilnya, jadi kena 100.000 pas sporingnya. Nanti sporingnya alatnya sporing. Ya mungkin teman-teman bingung ya sporing itu apa, nanti saya akan jelasin lebih lanjut lagi. Karena penting mobil itu kita rawat, bukan kita hanya pakai saja, tapi kita harus merawat. Ini mobil saya R3 yang just udah bye-bye, dan sekarang saya mau urus yang ini. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini proses balancing ban belakang. Ya, ini sama orang yang kerja. Ini semuanya pakai komputer, dan ini pakai semacam apa nih ya? Aluminium atau apa nih? Ya. Semacam aluminium ya. Dia punya pemberat. Di situ ada tertera sudut-sudut mana yang mau di balancing. Jadi ini ada, kalau ini tidak apa dia goyang, ini rata. Jadi tambahin di situ. Sekarang dia tutup lagi dan ngetes lagi. Ini di Kupang NTT. Ini toko apa namanya? Grand Timur ya. Saya di Grand Timur. Ini saya punya langganan di sini. Ini anak-anak kerjanya ini. Oke. Udah sore. Ini saya terakhir. Nah, ini udah di balancing, satu lagi dibuat lagi. Nah, kalau udah ganti ban, balancingnya ini rata-rata dikasih free. Nah, jadi mereka udah pakai alat ini. Nah, nanti rasanya itu mobilnya itu lebih nyaman. Yang balancing lama dibuang dulu. Bisa dipakai. Nah, langsung ditong sampahin. Karena nggak bisa dipakai lagi. Nah. Oke, mungkin mereka masukin di alat penghitung balancing. Jadi nanti kayak di sini. Penting ya, karena ban ini kalau belakang oleng, saya pernah lihat ada orang naik mobil ban belakangnya kayak ular-ular gitu. Nah itu karena tidak balance, tidak rata. Oke, dia udah ikat, kita tutup dulu. Dan kunci banyak berputar. Komputer mulai menghitung. Kemudian itu ada sinar lasernya ditandain di bagian mana yang perlu dibalancingkan. Canggih kan? Dengan alat seperti ini udah banyak menolong kenyamanan kita dalam berkendara. Nah, taruh. Oke, tutup lagi, dipastikan ulang lagi. Dan hasilnya oke, tidak ada masalah lagi. Ini buka dan siap dipasang. Oke, kita lanjut di sebelah sana. Oke teman-teman, ini proses untuk sporing. Jadi mereka memasang semacam alat yang ada sistem sensornya di sini. Jadi ini tanpa kabel tapi ada alat ya. Dan ini dipasang bukan hanya depan, tapi dipasang juga di bagian belakang. Dan ini pasang semua didorong di tempat yang pasti bulat. Oke. Sekarang komputernya mulai bekerja. Dan ini mulai dihitung. Ini butuh nanti ada orang untuk nyetel kerataan dari semua sudut. Nah, ini mau dulu. Dilihat dari pengaturan ban depan.
Ya, ini ada, ini apa? Kalau yang merah itu yang masih bermasalah ya? Oh, jadi mobilnya lari ke kanan. ya mobilnya ini kalau lurus tuh lepas tir atau di apa dia banyak arahnya ke kanan. Ke kanan. Ini bahaya ini. Ini kan dia masuknya 32 menit. Wah. Sebelah kiri, sebelah kanan dia keluar. Wah, ini jadi ini teman-teman ya. Ini ke kanan. Jadi perlunya untuk disentralkan ban depan sama sampai belakang, karena memang saya merasa aneh waktu saya lepas tir aja mobilnya kayak belok ke kanan. Sekarang ini diratakan dulu. Kebetulan saya juga baru harus ganti kapas komplain. Nanti di setel di situ bagian sambil mereka lihat arah dari ini. Ya, itu sudah mulai hijau. Teman-teman lihat itu udah perubahan. Karena ini sebelah kiri ini udah mulai hijau. Ya, ini udah mulai hijau dan sekarang ke kanan. Ini mulai rata. Kenapa sporing itu penting ya? Karena memang kita tidak sadar ya, kita pemakaian mobil, ban itu goyang, oleng, itu sebaiknya teman-teman sempatkan waktu lah untuk ganti ke check up mobilnya atau ganti ban juga penting juga. Apalagi mau mendekati musim hujan, mau Desember kayak gini, keselamatan lebih penting bro daripada uang. Jadi saya apalagi mobilnya pakai keluarga, jadi mendingan saya pilih lebih safety, dibikin baik semua. Karena dulu Honda Jazz saya buat kayak gini juga, saya ganti ban yang mahal, ya Bridgestone ya. Saya kali saya pakai Dunlop. Tadi teh. Ya udah mulai rata, bisa lihat teman-teman. Siangnya. Dan yang jelas waktu saya lihat kecepatan tinggi saya pun tidak akan limbung. Bagus nih. Ya. Hasilnya sudah pas. Terima kasih. Ini kakak siapa ini? Arnold. Kakak Arnold. Yang di mobil kakak siapa? Agus. Yang di mobil Agus sama Arnold. Nah, pegawai yang setia nih. Oke Agus, beres. Oke, setelah hampir berapa jam ya saya ngurusin mobil, dan saya ingin informasikan teman-teman, kalau punya mobil apapun mobil Anda, jangan dilihat Anda mobil mahal kayak mobil murah kayak atau gimana, tapi apalagi mobil itu dipakai untuk berkeluarga ya, apalagi menjelang mau Desember yang musim hujan yang cukup deras. Dan kali ini saya mau informasikan apa gunanya sporing dan balancing itu ya. Sporing dan balancing itu gunanya untuk kita tidak sadar ya, kaki-kaki mobil kita tuh perlu dirawat ya. Di luar dari servis yang kita ganti oli, ganti gardan, atau ngurus yang lain-lain bersifat mesin. Pada intinya kita fokuskan di kaki-kaki dulu, karena di luar servis yang lain. Servis sporing dan balancing itu dia tuh satu paket ya, sama di Grand Timor ya, di Visesori Ang ya. Saya sama bosnya dia, Visesori Ang. Jadi dia di Jalan Sunan Gunung Jati nomor 20 Kupang NTT ya. Saya di situ tadi saya coba servis sporing dan balancing, dan itu menyangkut servis sporing 3 dimensi dan juga high speed balancing 4 roda, kemudian rotasi ban mobil 4 roda, dan cek baut kaki-kaki. Benar, waktu itu saya ke sana dia ngecek semua baut ya. Kita pakai alat yang canggih 3 dimensi, saya lihat yang komputer yang tadi saya baru tunjukkan. Dan orang tanya itu ngapain sih sporing dan balancing itu gimana ya? Itu buat mobil kita punya ban itu menapak dengan sempurna di aspal waktu kita jalan ya. Akibatnya kalau kita tidak ngurus sporing, kita tidak ngurus balancing, itu bahayanya. Pernah tidak teman-teman naik mobil rasanya itu bergetar ya? Apalagi pada saat kayak lurus gitu, mobil tuh kayak arah belok ke kanan atau ke kiri, hati-hati ya, dia arahnya lebih berat sebelah. Dan kemudian itu bahaya sekali. Dan usahakan kapan kita mesti sporing ya, kalau bisa 6 bulan sekali lah ya. Menurut Visesori Ang ini ya, untuk bos Ang ini bilang 6 bulan sekali. Kalau bisa jarak tempuh 10.000 km lah sekali untuk kita
ke sana sporing dan balancing. Nggak harus ganti ban ya. Kalau memang ganti ban, kalau harus ganti ban ganti aja. Oke. Dan kalau balancing itu kita tambahin pemberat besi ya di velg mobil sehingga putaran ban itu menjadi lebih stabil dan rasanya lebih nyaman saat berkendaraan ya. Dan apa yang kita dapat dari semua yang sudah kita lakukan mulai dari sporing dan balancing itu pas bawa mobil saya pulang tuh nyaman gila. Mobil itu saya rasa kayak baru. Nah, kebetulan saya juga lagi ganti kampas kopling satu set di dealer Suzuki. Jadi mobil itu kerasa baru sekali ya, walaupun mobil kelihatan udah tahun lama tapi rasanya nyaman gila. Tambah dengan kaki-kakinya udah luar biasa. Dan kemudian umur ban itu pasti lebih panjang ya. Pasti lebih panjang dan penggunaan bahan bakar efek juga akan lebih irit dan kausan ban juga pasti lebih rata. Kadang-kadang kita punya ban tuh lebih aus di sebelah jadi kelihatan botak sebelah. Hati-hati ya. Nah, stabil untuk nyetir benar dan kemudian ban tidak berdecit kalau pada saat belok atau gimana ya. Dan kemudian kaki-kaki mobil jadi awet. Oke. Sekilas saya bagikan tentang pengertian spoiler dan balancing mobil. Ya, di channel YouTube saya tolong di like dan di subscribe channel saya dan tekan tombol notification. Saya bagikan pengalaman saya apapun itu, walaupun tentang helm, mainan anak-anak, Hot Wheel, dan juga saya bagikan juga tentang mobil saya mau diservis apapun yang penting untuk saya informasikan saya akan informasikan. Dan tetap di channel saya dan tolong ya di subscribe dan ditonton terus sampai habis. Itu saja, terima kasih BM Tandian. Maaf agak panjang karena proses dari servis 3 dimensi ban mobil itu tentang sporing itu saya bagikan total. Dan juga terima kasih juga buat Grand Timor yang sudah saya izinkan untuk saya YouTube-kan. Semoga berita ini akan jadi bermanfaat. Silakan mau tanya-tanya, tanya aja, saya akan jawab sebagaimana saya bisa jawab. Terima kasih. Thank you. God bless.